19 trik psikologi sederhana yang ampuh. Ada berbagai buku tebal terkait pemrograman neurolinguistik dan psikologi yang bisa membantu para profesional mendapat apa yang mereka mau dari orang lain. Tapi ada juga cara lebih sederhana dan sama ampuhnya yang bisa digunakan siapapun sehari-hari. Ini 19 di antaranya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk bergabung dengan Sisi Terang Kehidupan. 1. Jangan pernah mulai permintaan dengan kata-kata, "Bisakah?" Hal itu bisa membuat orang lain secara tidak sadar beranggapan bahwa ini adalah pertanyaan teoretis. Misalnya, hindari pertanyaan seperti, "Bisakah kamu menghubungi tetangga?" Karena jawaban ya bisa berarti, "Ya, secara teori bisa, tapi aku nggak mau." Tentu pertanyaan itu sopan, tapi sebaiknya ubah permintaanmu menjadi, "Tolong hubungi tetangga dong," jika kamu ingin memastikan keinginanmu terpenuhi. 2. Jika kamu ingin seseorang merasa tidak nyaman, tatap bagian tengah dahinya saat mengobrol. Kebanyakan orang bilang hal itu membuat mereka seperti dalam pengawasan yang tentu saja tidak membuat orang itu santai. Entah apa alasanmu mau melakukan ini kepada orang lain, tapi siapa tahu situasinya mungkin saja muncul. 3. Jika seseorang yang sedang bicara denganmu mencoba menghindari menjawab pertanyaanmu, berhenti mengobrol sebentar, tapi terus tatap matanya. Mereka akan merasa tak nyaman sehingga akan terus bicara. Kemungkinan besar mereka akan memberi lebih banyak detail tentang masalah yang kamu tanyakan. Mereka mungkin akan bicara jujur jika tadinya bohong, karena mereka akan percaya bahwa keheninganmu dan tatapanmu adalah tanda kamu sudah tahu yang sebenarnya. 4. Anggap saja kamu dapat pekerjaan baru atau sekolah baru. Jika kamu ingin disukai seseorang di kantor atau di kelas, minta mereka menjelaskan sesuatu kepadamu. Tidak peduli kamu tahu jawabannya atau tidak, ini akan memperbaiki keseluruhan sikap orang lain kepadamu dan kamu mendapat poin kebaikan tambahan. 5. Saat ingin mendapatkan jawaban afirmatif, coba mengangguk sedikit saat bertanya. Trik ini sering digunakan oleh pegawai restoran untuk membuat tamu membeli lebih banyak makanan dan itu cukup efektif. 6. Jika seseorang sangat fokus pada suatu tugas, misalnya dia sedang mengobrol serius di telepon, kamu bisa mengulurkan tangan dan mengambil apapun yang mereka pegang pada saat itu. Mereka mungkin tak akan mengingatnya nanti. Trik ini bisa digunakan sebaliknya. Kamu bisa memberi mereka sesuatu saat bicara dengan mereka dan mereka tak akan menyadarinya. Trik ini cukup membantu saat kamu sedang beres-beres atau pindah ke rumah baru. 7. Jika kamu ingin seseorang melakukan sesuatu untukmu, dengan santai, katakan mereka mungkin tak akan bisa melakukannya. Kebanyakan orang akan berusaha sangat keras untuk membuktikan orang lain salah saat meragukan kemampuan mereka. Kamu juga bisa membuat permintaan kecil atau tidak biasa sebelum membahas masalah utama. Dalam kasus ini, kamu akan membangun hubungan dengan orang itu, jadi mereka mungkin tidak akan bisa menolakmu setelahnya. 8. Seperti pertanyaan untuk jawaban afirmatif, mulai mengangguk sedikit saat mengobrol. Menariknya, ini akan membuat orang yang bicara denganmu lebih fokus pada kata-katamu. Dan mereka nggak akan sadar kenapa. 9. Ini trik bagus untuk negosiasi. Jika kamu suka tawaran seseorang secara umum, tapi ingin syarat yang lebih baik, pura-pura sedikit kecewa aja. Cara ini bisa sangat ampuh untuk harga tinggi atau gaji rendah. 10. Begitu alarm menyala, duduk, buat 2 kepalan, dan teriak, "Yeay!" seperti pemain bola yang baru mencetak gol. Kedengarannya aneh, tapi itu sangat membantu untuk mudah bangun dari tempat tidur dan merasa segar. Coba sendiri dan beritahu kami di kolom komentar ya, apakah itu ampuh untukmu. 11. Jika kamu selalu khawatir apa kamu sudah mengunci pintu atau mencabut setrika atau belum ya, ucapkan kata-kata absurd saat melakukan hal-hal ini. Kata-kata ini harus berbeda setiap hari. Misalnya, kamu mengatakan kelinci hijau dan cabut setrika atau kepiting yang menindas dan kunci pintu. Lain kali jika kamu ragu sudah melakukannya atau belum, kamu akan ingat untuk mengatakan kata-kata aneh ini dan itu akan membuatmu tenang. 12. Jika seseorang mau menyeretmu dalam perdebatan atau drama, katakan hal baik kepada mereka. Trik kalahkan dengan kebaikan ampuh untuk menghentikan orang itu. Teknik lain adalah tetap tenang dan diam. Tidak ada yang lebih menyebalkan daripada diabaikan. Namun jika kamu mencoba menghindari perdebatan dengan teman atau rekanmu, coba tempatkan dirimu di posisi mereka. Ini bisa membantumu memahami apa ada poin dalam keberatan mereka yang tidak kamu sadari.
13. Jika ada satu orang malas di tim yang menghambat proses, jangan beri mereka tugas dengan bilang, lakukan ini dong. Sebaiknya bilang, coba mulai dengan ini. Secara psikologis, itu akan membuat pekerjaan tidak begitu menumpuk karena menurut kata-kata ini, mereka harus mulai dengan hal kecil. Setelah selesai dengan tugas pertama, gunakan kata, bagus, sekarang lanjutkan dengan ini ya. Sampai dia akhirnya menyelesaikan tugas yang kamu delegasikan sejak awal. 14. Jika kamu harus bicara di depan umum, jangan lupa bawa botol air. Pertama, kamu akan butuh itu karena rasa gugup akan membuat mulutmu kering. Selain itu, kamu bisa istirahat sebentar untuk minum air agar kamu ingat bagian pidatomu yang terlupakan. Hadirin tidak akan pernah tahu. Dan jika kamu merasa terlalu gelisah untuk bicara di depan orang banyak, langsung akui fakta ini kepada hadirin. Hal ini akan mencairkan suasana, menenangkanmu dan membuat pendengar lebih simpati karena kebanyakan dari mereka mungkin bisa memahami kegelisahanmu. 15. Jika seseorang menatapmu di kereta bawah tanah, terlalu sering terjadi kan? Tatap saja sepatunya. Jangan menyerah, terus tatap. Itu akan membuat mereka tidak nyaman. 16. Jika kamu sangat cemas setiap kali bertemu orang yang kamu kenal, pada akhirnya orang ini juga akan merasa cemas setiap kali bertemu denganmu. Jadi ingat informasi ini. 17. Jika seseorang melakukan kesalahan, tapi kamu tidak mau terdengar terlalu menuduh, ganti kalimatmu. Misalnya, alih-alih bilang, kamu nggak nutup jendela sebelum pergi. Kamu bisa bilang, jendelanya terbuka semalaman loh. Mereka akan belajar dari kesalahan mereka, dan kamu tidak akan seperti orang kejam yang menuduh orang. 18. Jika tidurmu tidak nyenyak, katakan kepada dirimu kalau kamu tidur nyenyak. Aku tahu ini nggak masuk akal, tapi ini sangat ampuh jika kamu sungguh-sungguh mengatakannya. Ilmuwan dari Colorado College menerbitkan penelitian dalam Journal of Experimental Psychology. Di sana mereka menemukan jika kamu percaya bahwa istirahatmu cukup, meskipun sebenarnya tidak, otak akan berfungsi lebih baik. 19. Orang lebih baik mengingat apa yang terjadi di awal dan di akhir hari. Untuk kejadian di tengahnya, kita tak akan begitu ingat. Ini tips bagus untuk wawancara kerja. Buat janji di awal jam kerja atau di akhir jam kerja. Dengan begini, kamu akan diingat di antara pelamar lain. Kamu tahu trik efektif lain yang bisa membantumu mendapatkan yang kamu mau? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, bagikan dengan temanmu, dan klik subscribe untuk tetap di sisi terang kehidupan.